Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita hari ini akan belajar IPAS kelas 5 semester 1 bab 1 melihat karena cahaya mendengar karena bunyi. Topik C yaitu bunyi dan sifatnya. Di sini ada pertanyaan esensial. Bagaimana bunyi merambat? Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Apa yang memengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Apakah kita bisa meredam suara? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan karakteristik berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan bunyi. Kita lanjut. Ketika gaya bekerja pada suatu benda dan membuat benda tersebut bergetar, maka akan terbentuk bunyi. Getaran benda ini membuat udara di sekelilingnya menjadi ikut bergetar. Getaran udara inilah yang merambat sampai di telinga, sehingga kita bisa mendengar bunyi berbeda seperti cahaya. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium tersebut bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Hal ini menyebabkan tidak adanya bunyi yang dihasilkan di ruang vakum atau termasuk di luar angkasa. Bunyi juga tidak bergerak secepat cahaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat ke segala arah. Berbeda dengan cahaya yang merambat lurus, bunyi merambat ke segala arah. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa mendengar bunyi walaupun tidak melihat langsung sumber bunyinya. Melalui benda padat merupakan penghantar bunyi yang paling baik karena kerapatan partikel yang tersusun pada benda padat. Oleh karena itu, bunyi yang dirambatkan pada media padat akan terdengar lebih keras dan cepat. Adapun udara memiliki kerapatan partikel paling renggang, sehingga udara bukan menjadi penghantar bunyi yang paling baik. Sifat bunyi yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Walaupun dinding dan lantai di kelas atau di rumah terbuat dari benda yang keras, kita tidak mendengarkan gaung atau gema. Hal ini dikarenakan ruangan tersebut terisi dengan benda-benda lain yang menyerap suara, seperti tirai, karpet, buku, tas, bantal, baju, dan benda-benda lainnya. Namun, hasil yang berbeda bisa terjadi jika ruangan tersebut kosong. Nah, sekarang sifat bunyi yang ketiga, yaitu tinggi rendah dan intensitas bunyi. Energi bunyi merambat melalui sebuah medium dalam getaran yang terus berulang. Jumlah getaran yang dihasilkan setiap detiknya disebut frekuensi. Jumlah frekuensi ini akan memengaruhi tinggi rendah nada. Semakin tinggi frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nada yang dihasilkan. Frekuensi diukur dengan satuan Hertz yang disingkat Hz. Selanjutnya, intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah?
Ah, intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Nah, sekarang ada pertanyaan. eh, yang pertama, hal menarik apa yang kalian dapat pada topik kali ini? Nah, itu terserah kalian. Jawabannya bisa bervariasi. Terserah kalian hal apa yang menarik menurut kalian, boleh kalian tuliskan. Untuk yang kedua, apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Perbedaannya, cahaya merambat lurus, sedangkan bunyi merambat ke segala arah. Yang ketiga, mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Karena ada benda-benda lain yang menyerap bunyi. Di dalam kelas ada tas, ada kain, ada tirai, ada buku, dan benda-benda lainnya. Di dalam rumah ada bantal, sofa, tirai, baju, karpet, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung atau gema. Pertanyaan keempat, apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Nah, yang memengaruhi jenis-jenis bunyi yaitu tinggi rendah nada serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Yang terakhir, ada pertanyaan yang kelima, bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Caranya mengubah tinggi atau rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lambat. Bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Mengubah intensitas dari bunyi dengan memberikan gaya yang berbeda. Nah, hari ini kita mendapatkan kosakata baru. Yang pertama itu nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Sedangkan gema adalah bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai atau terjadi di area yang luas. Gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara atau terjadi di daerah yang kecil. Sekian dari Ibu, terima kasih. Dipelajari untuk persiapan pembelajaran IPAS besok di kelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.